dari kata sapat, Ibraninya berarti hakim, juga berarti pemimpin. Ketika mereka kemudian memasuki dan menguasai Kanaan, belum ada raja, sehingga suku-suku ini dipersatukan dan dipimpin oleh hakim. Fungsinya bukan cuma memberi nasihat, bukan cuma menentukan mana salah dan mana benar, sapat, hakim, tapi juga fungsinya adalah memimpin umat, hingga sebenarnya hampir setara dengan raja walaupun tidak punya kerajaan. Itu hakim, Bapak Ibu. Nah, yang berikut mari tolong Bapak Ibu lihat ayat 1 bacaan kita. Sebenarnya ada yang aneh itu. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Jadi sesudah Yosua mati. Jadi Yosua sudah wafat, sudah enggak ada. Sekarang tolong buka pasal 2 ayat 8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Lah, mati lagi. Jadi 2 kali mati Yosua. Kalau saudara baca acak ya, kesannya seperti itu. Sudah mati di awal, lalu kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-7 pasal 2, hidup lagi, lalu dibilang mati lagi. Ini kalau baca ini akan jadi kacau, kalau Bapak Ibu tidak membaca berdasarkan runtut. Perhatikan bahwa dalam Perjanjian Lama ada disebut dengan kitab-kitab sejarah. Salah satunya adalah Hakim-Hakim. Awalnya adalah Yosua dan berakhir di Rut. Maka saudara harus membaca seluruh kitab Yosua, baru masuk kitab Hakim-Hakim, baru Bapak Ibu mengerti, oh di pasal 1, ayat 1, bahkan sampai kemudian pasal 2, ayat 23, itu sebenarnya pengantarnya panjang. Pengantar menggambarkan isi seluruh kitab dan peristiwa latar belakang. Baru dia mulai dengan Otniel, si hakim itu, saudara akan menemukan Samgar, lalu saudara menemukan Deborah dan seterusnya. Jadi pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 8 tidak bertentangan. Itu bagian dari menjelaskan awal peristiwa tentang kisah matinya Yosua dan bagaimana ketika Yosua sudah tidak ada, apa yang mesti dilakukan. Jadi mudah-mudahan ketika Bapak Ibu baca, oh kok salah-salah tulis ini Alkitab. Enggak, saudara harus membacanya dalam kacamata sejarah pada titik berangkat yang tepat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika Yosua sudah enggak ada, dan kemudian Kanaan sudah dikalahkan, pembagian suku, lokasi tiap suku juga sudah ditentukan, tidak berarti semua beres dan aman. Tetap ada letupan-letupan perjuangan, penduduk asli di situ. Penduduk asli itu Feris salah satu. Kalau Kanaan memang di situ. Contoh Bapak Ibu, waktu kita dijajah Belanda dulu, dikuasai sudah kan, tapi ada gerilyawan yang berjuang secara sporadis, kira-kira seperti itu. Walaupun Kanaan sudah temboknya sudah diruntuhkan dan sudah dikuasai, namun ketika pembagian wilayah, di wilayah-wilayah tertentu, suku Yehuda punya wilayah, suku Simeon punya wilayah, Ruben punya wilayah, ada perjuangan-perjuangan yang menentang kehadiran umat pada waktu itu. Nah, di situ mereka harus selesaikan. Peperangan masih berlanjut. Lalu ini menarik. Lalu sekarang siapa yang duluan mau berjuang? Siapa yang akan pimpin maju perjuangan itu? Suku mana yang akan bergerak menjadi simbol pergerakan kita menuntaskan orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris ini? Dalam tanda tanya besar itu, mereka datang ke Tuhan. Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju? Jadi si manajer, si pemimpin Yosua yang memanage kekuatan pasukan sudah nggak ada. Dan kekuatan pasukan masih begitu banyak dan siap tempur, tapi nggak ada yang ngatur. Maka mereka tanya ke Tuhan, Tuhan siapa yang duluan maju? Saya berharap saudara tangkap, sehebat apapun mereka berperang kemarin dengan pimpinan Yosua, dan mereka sudah kuasai segala sesuatu, tidak berarti mereka tidak butuh Tuhan.
pada bagian akhirnya juga mereka nengok ke atas dan katakan, Tuhan, dari suku mana yang maju? Seakan mau bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara, Israel sekalipun yang sudah kelihatan menang, mereka bagaimanapun tetap membutuhkan tuntunan Allah. Ini hal yang pertama. Nah, kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, lalu tiba-tiba Tuhan nyaut dan bilang begini, suku yang duluan maju untuk memperjuangkan wilayah pembagian tanah yang sudah saya berikan, dimulai dari suku Yehuda. Bagi saya ini tidak umum. Mengapa? Dalam sistem patriarkal dan kesukuan, orang akan lebih cenderung untuk memulai dengan yang paling tua. Tapi Tuhan nggak bilang Ruben, tapi Tuhan bilang Yehuda. Ini menarik. Kok bisa Yehuda? Kan ada 12 anak Yakub, toh? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Gad dan Naftali. Nah, kalau saya dulu hafalnya dengan cara menyanyi, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Ada refrennya, Dina, anak perempuan. Waktu di Manado, waktu sekolah minggu dulu. Dia nggak mulai dengan Ruben, dia mulai dengan Yehuda. Dan kalau saudara membaca kisah Yakub memberkati 12 anaknya, apa yang dia bilang? Yehuda menjadi besar dan menjadi pemimpin di antara semua. Oh, itu tuh sebabnya. Kitab Hakim-Hakim ini sedang meruntut permulaan kisah perjalanan satu suku yang tersisa setelah peristiwa pembuangan ke depan ribuan tahun ke depan nanti, yaitu Yehuda yang kemudian jadi Yahudi. Menarik ya. Jadi udah dari awal nih dia yang lead semua yang lain. Jadi Yehudalah yang dipilih. Seakan mau bilang begini, ketika Tuhan menentukan sesuatu, itu tidak berdasarkan urut kacang. Tadi kayak saya jelaskan di GTC. Kalau Bapak Ibu buka kacang tanah, bukannya sota buka, itu yang masih utuh-utuh bundar itu. Kan biasa paling ujung itu pasti kecil. Kecuali Bapak Ibu kasih terbalik begini ya, jadi besar di atas. Paling kecil pasti yang ujungnya itu, yang ada runcing itu. Kecil, besar banget pas paling bawah. Allah tidak menentukan berdasarkan urut kacang loh. Tapi berdasarkan yang dia mau, yang dia ingini, dan yang sudah dia tentukan. Ini, Yehuda yang maju. Menarik. Ini bukan cuma soal siapa saya lebih besar, saya lebih duluan, saya lebih senior. Oh enggak, Yehuda yang maju. Ini menarik. Hak prerogatif Allah dipakai di situ. Ini catatan ketiga. Keempat, Bapak Ibu, saya suka percakapan antara, lihat ayat yang ketiga. Lalu, ini dia, berkatalah Yehuda kepada Simeon. Jangan salah ya, hati-hati baca ini ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon. Memang Yehuda masih ada. Memang Simeon masih ada, anak-anak Yakub so mati. Nggak ada. Terus apa maksudnya ini? Perwakilan suku. Jadi datanglah utusan suku Yehuda menemui utusan suku Simeon atau Simon. Karena Tuhan yang perintahkan kami yang maju duluan, saya mau bilang begini ke dirimu, Simeon. Ketika saya serang wilayah saya untuk hancurkan Feris bersama Kanaan, kau bantu ya, kau tolong bantu. Nanti setelah saya selesai kuasai wilayahku, saya akan bantu kau juga menguasai wilayahmu. Saudara tangkap maksud saya? Yehuda nggak berjuang sendiri, walaupun dia tahu Tuhan yang perintahkan dan Tuhan yang serahkan. Dia datang mampir ke saudaranya, Simeon, saudara sukuku, tolong bantu untuk saya kalahkan dan menangkan wilayah kekuasaanku. Nanti ketika itu saya balas, saya akan tolong. Seakan mau bilang begini kepada saudara, Yehuda saya yakin tidak ragu kuasa Tuhan. Dan Tuhan ya dan amin mau kasih ini wilayah. Tapi juga dia tahu dan sadar diri, kekuatan dirinya berperang, dia butuh orang lain. Saya mau bilang hal keempat ini, engkau butuh Tuhan, dan juga butuh orang lain yang barangkali Tuhan pakai untuk menolongmu. Gitu. Jadi Tuhan ada menopang Yehuda.
Dan cara Tuhan nopang Yehuda melalui Simeon. Tuhan gak turun tangan langsung, tapi dia mengutus saudara sesukunya yang menopang. Dan kalau saudara baca, habis. Selesai. Yehuda menguasai wilayahnya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk saudara. Nah sekarang, bagaimana kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, tadi di situ Pak Dolu bilang begini, kalau sudah pimpin jam 6, pimpin lagi jam 9, enak ya Pak, tinggal diputar ulang. Nah di GTC saya ngomong begini, mungkin untuk sampaikan sama, diputar ulang ini kepada Bapak Ibu. Tembok Yeriko udah roboh, masalah terbesar sudah selesai. Kanaan sudah dikuasai. Tapi ajaibnya, untuk itu pun ternyata mereka masih terus berjuang. Karena ada tiba-tiba serangan kecil-kecil yang datang. Karena tiba-tiba juga ada masalah yang muncul. Mereka tidak segera ketika kuasai Kanaan menyarungkan pedang. Enggak. Ternyata pedang masih harus diangkat dan perjuangan masih ada. Saya mau bilang hal yang sama kepada saudara. Ketika engkau merasa sudah aman hidup rumah tanggamu, pekerjaan, masa depan, dan apapun, beri tanda koma. Aku tetap siaga karena aku tidak tahu kapan nanti musuh menyerang. Merasa aman saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Bisa saja tiba-tiba persoalan datang. Makanya pedang jangan disarungkan. Pedang yang dimaksudkan itu firman Allah. Dengan keteguhan iman untuk menangkisnya. Saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang mudah jatuh dari pohon karena angin sepoi-sepoi yang kasih tiup lalu mengantuk. Lalu kita pikir pesadap, so tidak ada masalah. Lalu kita lepaskan pegangan, jatuh, tampias, mati. Saya mau katakan hal pertama ini penting. Acap kali ketika tidak ada masalah lagi, rasanya sudah selesai, iman kita lengah. Kita berpikir peperangan sudah selesai. Belum tentu. Belum tentu. Kita perlu waspada dalam perjuangan kehidupan ini. Di berbagai aspek apapun. Amin. Mesti Bapak Ibu. Orang Kristen tidak boleh goyah. Selalu ada upaya pihak yang jahat untuk menjatuhkan saudara dan saya. Ada saja caranya. Kita nggak tahu. Banyak Filistin dan Feris yang lain yang masih hadir. Dan perjuangan ini belum selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara butuh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya butuh Tuhan. Jangan pernah mau berjuang sendiri. Nengadah ke atas dan tanya, langkah selanjutnya apa Tuhan? Kita butuh melibatkan Allah. Yakobus dengan tegas kan bilang begini, jika ada seseorang yang pergi ke kota Anu dan mengatakan ia akan berbuat ini dan itu, tapi dia nggak excuse ke Tuhan, lalu kemudian dia gagal dan kemudian dia tidak dapat hari esok, maka sia-sialah. Saya mau katakan ini juga yang kedua. Apapun, langkah strategis apapun yang Bapak Ibu buat untuk masa depan anak-anak, persiapkan dia punya pekerjaan, lanjutan dia punya pendidikan dan sekolah apapun, atau berbagai langkah-langkah strategis untuk usaha bisnis Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melupakan kehadiran Allah. Tuhan tolong dilibatkan. Kenapa tidak tikang lutut dulu baru mengambil langkah strategis? Jangan sudah terlanjur langkah strategis baru gagal, baru tanya Tuhan, kenapa Tuhan gagal? Padahal kita belum dari awal melibatkan Tuhan untuk menyertai. Bahkan kalau perlu kalimat doa saudara adalah, kalau saya mulai ini dan Tuhan anggap ini keliru, gagalkanlah. Kenapa enggak begitu? Libatkan Allah dalam tiap pergerakan perjuangan Bapak Ibu dan saya. Kristenan dibangun pada pengharapan. Orang Manado bilang begini, tagantong patah. Tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Sampai ke titik itu loh, kekristenan dibangun. Maka ada apa-apa? Tuhan.
Oke, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Entah sudah pernah dengar, aku pernah sampaikan nggak ilustrasi ini? Tentang pendeta yang berkhotbah Matius pasal 7 ayat 7. Bukan kisah nyata ya. Bukan juga kisah pendeta Nyoman Jepun, kasihan, bukan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dia khotbah. Itu musim penghujan. Dan itu gereja kasihan rawan banjir. Dia mulai khotbah itu hujan itu sudah dari pagi. Makin lama makin hujan makin lebat. Dan betul jebol pertahanan air di bagian atas. Jadi ketika dia lagi berkhotbah, Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Apapun yang saudara minta pasti Tuhan beri. Pokoknya saudara cari pasti mendapat. Ketok pintu pasti dibukakan. Air mulai datang. Beberapa sandal mulai mengapung masuk gereja. Jemaat sudah mulai gelisah, kapan ini pendeta amin? Dan betul pas dia amin sudah tinggi berhamburan, orang mulai menyelamatkan diri Bapak Ibu. Lalu pendeta bilang dari mic, Bapak Ibu silakan pergi selamatkan, tidak usah pedulikan saya. Karena saya tahu, mintalah maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Saya pasti ditolong Tuhan. Itu bukan banjir biasa. Orang mana bilang itu guhi. Tahu guhi? Apa banjir bandang datang. Ini pendeta Bapak Ibu kasihan. Dia berenang itu cuma bisa satu gaya. Gaya dada. Dada. Air makin naik. Dia lari naik ke atas di lantai balkon itu dia naik. Tiba-tiba datang perahu karet. Pendeta, ada perahu karet aja. Silakan selamatkan diri saya. Saudara, silakan. Tuhan akan selamatkan saya. Pergi aja. Imannya luar biasa. Air makin tinggi, ini celaka 12. Dia naik ke atap. Datang lagi perahu karet. Masih ada tempat duduk buat dia. Pak Pendeta, ayolah, ada perahu karet ini. Selamat, anak-anakku silakan berangkat. Tuhan akan selamatkan saya. Silakan kalian berangkat saja. Itu iman paling hebat Bapak Ibu. Sampai terakhir dia naik. Dan bergelantungan di tempat gantung lonceng paling atas. Sepasang anak muda datang dan bilang, dengan perahu karet, Pak Pendeta, ini perahu karet terakhir. Dia lihat anak ini, dia lihat Tuhan, dia lihat mereka. Saya masih percaya kok nak, Tuhan akan selamatkan saya. Berangkatlah, kalian masih muda. Betul. Air naik sampai ke tempat lonceng dan dia langsung dadah. Bertemulah dia dengan Petrus dan dia komplain dan sangat marah. Pet, kau bikin malu saya. Rasul Petrus katakan, kenapa Pak Pen? Kalau di sini sekarang mulai singkat ya, kalau Pak Pendeta itu Pak Pen. Lalu mungkin sekarang akan ada Papen itu mungkin bisa berarti Papa Pendeta atau Papa Pendeta. Berarti kalau Mapen, Mama Pendeta. Enggak tahu lah. Kalau yang belum menikah saya dengar dipanggil Nopen, Nona Pendeta. Iya ya? Ajaib benar Pak. Nah, ada apa Papen? Firman Tuhan bilang minta akan diberikan, cari. Saya sudah minta. Saya sudah minta untuk ditolong supaya saya tidak tenggelam. Nyatanya mana pertolongan Tuhan? Maksudnya apa? Ini loh saya mati karena tenggelam. Oh, Pak Pendeta yang tadi itu. Iyo, terus? Tahu nggak Petrus bilang begini? Torang so tolong dari tadi. Sudah datang bantuan Tuhan. Mana buktinya? Hei pendeta, itu 3 perahu karet. Itu bukan barang murah yang kita kirim untuk tolong anak. Oh, itu perahu karet ngapain pertolongan? Iyo biongo. Ini bukan kisah nyata ya, tapi berapa banyak orang yang berharap pertolongan Tuhan sifatnya adikodrati. Ternyata pertolongan Tuhan ke Yehuda cuma lewat Simeon. Suku ini datang membantu dan Yehuda menyelesaikan. Berapa banyak orang berpikir bahwa pertolongan Allah itu harus simsalabim dan dahsyat. Kadangkala datang cuma lewat pesan singkat di WAG Group.
kadang cuma kiriman ayat dari seorang teman yang sudah lama tidak berkomunikasi. Berapa banyak orang berpikir pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Ternyata hanya via berita tertentu yang saudara dapat lewat status Facebook orang lain. Kita nggak tahu. Tuhan bekerja dengan sangat misteri. Dan hari ini Yehuda kita baca ditolong Tuhan melalui Simeon. Maka saya mau katakan menutup firman Tuhan ini. Engkau butuh orang lain. Selain engkau membutuhkan Tuhan, engkau butuh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hadir melalui orang lain. Ada koma Bapak Ibu. Sudah mau tutup khotbah ini. Tolong jadi Simeon yang dipakai Tuhan untuk menolong Yehuda. Maka barangkali Tuhan mau pakai saudara menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Sepele pekerjaan Simeon, tapi berdampak besar untuk Yehuda. Saya mau tutup firman Tuhan ini. Engkau dan aku pun bisa dipakai Tuhan, bergerak bersama Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama. Amin. Gitu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang berkarya bagi kemuliaan Tuhan, yang mengharapkan kehadiran Allah dan menemui Allah melalui pertolongan orang lain. Haleluya. Amin.